Hey guys, kembali lagi di channel saya Something, di mana kalian bisa nemuin segala hal yang bikin kalian nggak bisa tidur di semalaman. Hari ini aku excited banget nih guys, karena hari ini kita mau ngebahas sebuah serial animasi yang udah melegenda. Dan nggak cuma karena lucunya aja, tapi karena hal-hal yang bikin kalian tuh, bener nggak ya? Yap, The Simpsons. Tapi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam, konspirasi di balik prediksi mereka. Oke nih, kita mulai dari prediksi paling ikonik yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Donald Trump jadi presiden. Ini muncul di episode Back to the Future tahun 2000. Nah, 16 tahun kemudian, apa yang terjadi? Trump beneran nih jadi presiden. Kalian bisa lihat detailnya, bahkan sampai adegan turun eskalator dan gerak-gerik orang-orang di belakangnya sama persis. Kalian mungkin nih bisa bilang kalau ini cuma kebetulan, tapi tunggu dulu, masih banyak prediksi lainnya. Di episode Lisa's Wedding tahun 1995, mereka udah ngasih lihat jam tangan pintar yang bisa buat nelpon. 1995 bro, itu jauh sebelum Apple Watch bahkan jadi blueprint. Nah, yang ini bikin merinding nih. Di episode March in Chain tahun 1993, ada virus yang disebut Osaka Flu yang nyebar dari Asia ke Springfield. Di episode ini, orang-orang mulai sakit gara-gara paket dari Jepang. Mirip banget kan sama kejadian COVID-19 yang mulai nyebar dari Wuhan. Sekali lagi, detailnya nggak main-main. Dan kalian inget gak pas Lady Gaga tampil di Super Bowl tahun 2017, mereka juga udah ngeramal itu di episode Lisa Goes Gaga di 2012. Gerakan tarinya, kostumnya, semua udah ditunjukin. Nah, teori pertama yang mungkin bisa ngeredam rasa penasaran kalian adalah ini semua mungkin kebetulan. Dengan lebih dari 700 episode selama lebih dari 30 tahun, ada kemungkinan bahwa beberapa skenario yang mereka buat jadi kenyataan. Kalau kalian nulis ribuan ide, pasti ada aja yang akhirnya kejadian di dunia nyata. Tapi, teori yang lebih liar bilang kalau Matt Groening dan para penulis punya akses ke informasi rahasia dari elit global. Ada yang percaya nih, kalau mereka adalah bagian dari Illuminati atau kelompok elit yang bisa ngeramal masa depan karena punya akses ke informasi rahasia. Mereka nyelipin nih beberapa petunjuk-petunjuk soal apa yang bakal terjadi di masa depan dalam episode-episodenya. Gak heran sih kalau ada yang percaya ini, apalagi dengan detail prediksi yang sering muncul di banyak episode. Kalian pikir cuma Trump dan teknologi? Di episode 1997, The City of New York versus Homer Simpson, ada adegan di mana Lisa pegang majalah dengan harga $9 dan backgroundnya menara kembar. Dan beberapa tahun kemudian, 11 September terjadi. Dan banyak orang bilang ini adalah salah satu petunjuk tersembunyi yang udah dikasih The Simpsons jauh-jauh hari. Atau di episode The Simpsons tahun 2017, kalian bakal lihat naga api yang ngehancurin desa, mirip banget kayak adegan di final Game of Thrones tahun 2019. Dan lagi-lagi, mereka meramal masa depan dengan tepat. Dan yang ini agak menakutkan nih. Di episode Treehouse of Horror 19 tahun 2008, ada mesin voting yang error dan bikin suara ke kandidat yang salah. 4 tahun kemudian, kejadian yang mirip terjadi di pemilu Amerika Serikat tahun 2012, di mana ada mesin yang rusak dan ngebuat suara salah masuk. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang bilang kalau tim penulis The Simpsons itu emang jenius. Mereka nggak meramal masa depan, tapi mereka ngamatin tren sosial, politik, dan teknologi secara jeli. Lalu bikin prediksi yang kelihatannya ngaco, tapi nyatanya masuk akal kalau kalian pikir-pikir.
Tim penulis The Simpsons emang dikenal sangat kreatif dan pandai membaca situasi. Mereka memanfaatkan tren yang lagi berkembang buat bikin skenario dan secara nggak sengaja beberapa di antaranya beneran terjadi. Oke nih, sekarang kita masuk ke teori yang paling mind-blowing dan liar banget. Kalian pernah mikir nggak sih, gimana bisa satu serial animasi bisa seakurat itu dalam meramal masa depan? Teori paling liar yang sering dibahas di internet adalah Matt Groening, pencipta The Simpsons, bukan orang biasa. Ada yang bilang dia seorang time traveler. Ya, kalian nggak salah denger bro, time traveler. Teori ini bilang bahwa Groening punya akses ke masa depan dan pakai informasi itu buat nulis naskah di episode-episode The Simpsons. Katanya nih, dia bolak-balik ngelewatin waktu untuk ngumpulin momen-momen penting yang belum terjadi. Terus dia tanam nih dalam episode kartunnya. Episode tentang Donald Trump, jam pintar, bahkan virus dari Asia, semuanya itu bukan prediksi biasa, tapi fakta yang diambil langsung dari masa depan. Kalian pasti mikir nih, wah ini ngawur banget. Tapi banyak orang di internet yang beneran percaya teori ini. Mereka bilang ada beberapa bukti tersembunyi di dalam show yang nunjukin bahwa Groening punya akses ke teknologi masa depan. Katanya ada Easter eggs dalam The Simpsons yang ngasih tahu petunjuk soal mesin waktu itu sendiri. Banyak yang nge-highlight episode-episode The Simpsons yang secara tiba-tiba menyelipkan teknologi futuristik kayak robot, cloning manusia, bahkan portal waktu. Contohnya di episode Treehouse of Horror 13, di mana Homer tanpa sengaja bikin duplikat dirinya sendiri dengan mesin cloning, atau di episode Holidays of Future Past yang ngasih kita gambaran teknologi masa depan dengan cara yang benar-benar spesifik. Tapi tunggu dulu bro, ada teori yang nggak kalah gilanya bahwa The Simpsons bukan cuma karya kreatif yang kebetulan aja bisa meramal. Ada yang percaya kalau serial ini adalah bagian dari rencana besar elit global atau yang sering kita dengar sebagai Illuminati. Teori ini nyebut The Simpsons sebagai alat propaganda buat nyiapin kita terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi secara nggak sadar kita udah dibiasain nih dengan ide-ide besar yang akan diluncurkan elit dunia, sebuah conditioning massal. Nah, teori ini makin gila ketika kalian perhatiin episode-episode tertentu yang punya simbol-simbol rahasia, mulai dari mata satu, piramida, sampai simbol yang terhubung dengan kelompok elit global lainnya. Mungkin kalian pernah nggak sadar lihat ini, tapi coba deh perhatiin lagi episode-episode mereka. Mereka nyelipin semua itu kayak Easter eggs, seolah-olah ngasih pesan tersembunyi. Apa ini kebetulan? Atau ini emang bagian dari rencana mereka buat mengumumkan kepada publik tentang agenda-agenda tersembunyi di balik layar? Dan kalau kalian pikir teori time travel dan konspirasi global udah cukup gila, tapi tunggu dulu nih, ada satu teori lagi nih yang nggak kalah liar. Ada yang bilang bahwa The Simpsons adalah hasil dari intervensi makhluk ekstraterestrial alias alien. Lagi-lagi, alien nggak bisa dilewatin. Kalian pasti inget dua alien, Kang dan Kodos, yang sering muncul di episode-episode spesial Treehouse of Horror. Gak cuma sekedar karakter lucu nih, tapi ada teori yang bilang kalau alien beneran terlibat dalam penciptaan The Simpsons. Katanya, Kang dan Kodos adalah representasi dari alien yang sesungguhnya, dan lewat The Simpsons, mereka mencoba berkomunikasi dengan kita. Beberapa orang percaya alien ini punya kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa besar di bumi, dan mereka gunainlah The Simpsons buat ngedrop petunjuk soal apa yang bakal mereka lakuin. Kalian mungkin mikir ini cuma teori aneh, tapi coba deh perhatiin banyak episode The Simpsons yang punya tema alien, teknologi maju, dan peradaban masa depan yang terasa jauh dari imajinasi manusia biasa. Mereka nunjukin alien yang bisa jalan-jalan di bumi tanpa ada yang sadar. Apakah ini cuma fiksi atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? So, gimana nih menurut kalian? Apakah semua ini cuma kebetulan yang super aneh atau ada kekuatan yang lebih besar di balik kesuksesan The Simpsons? Time travel, konspirasi global, alien,
Mungkin aja semuanya bener. Atau ini semua cuma bagian dari cara mereka buat ngehibur kita sambil diam-diam ngasih tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Satu hal yang paling pasti, misteri di balik The Simpsons gak akan pernah bener-bener selesai. Jadi apakah kalian yakin nih kalau The Simpsons cuma kartun biasa? Dan apakah kalian yakin dengan semua teori-teorinya? Drop komentar kalian di bawah, karena aku pengen banget nih denger komentar-komentar kalian tentang The Simpsons. Dan mungkin komentar kalian bakal kita bacain di episode Say Something lainnya. Oke, segitu dulu nih pembahasan kita tentang The Simpsons. Dan sekali lagi, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, terus share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau gitu, Uya pamit, Say Something pamit, see you on the next video. Stay curious and always say something.